Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar organ peredaran darah pada manusia. Darah memiliki peranan yang sangat penting dalam tubuh kita. Plasma darah berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan. Sel darah berfungsi mengedarkan oksigen dan mengangkut karbon dioksida. Sel darah putih berfungsi untuk mempertahankan tubuh dari serangan bibit penyakit, serta keping-keping darah itu berfungsi untuk membekukan darah. Tubuh kita memiliki dua sistem peredaran darah, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil, darah mengalir dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Berikut adalah bagan peredaran darah kecil. Mulai dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, ke paru-paru, ke vena pulmonalis, sampai ke serambi kiri. Sedangkan peredaran darah besar, darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung, kecuali paru-paru, dan kembali lagi ke jantung. Darah yang mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, melalui arteri besar, yaitu aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena serambi kanan. Berikut adalah bagan peredaran darah besar, dimulai dari bilik kiri, arteri besar, arteri ke seluruh tubuh, ke vena sampai ke serambi kanan. Tahukah kamu organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah manusia adalah jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian. Ada 4 ruang, yaitu serambi kiri kanan, bilik kiri, dan kanan. Pembuluh darah berfungsi menjadi saluran darah ke semua jaringan tubuh. Pembuluh darah ini membentuk 2 sistem yang berawal dan berakhir pada organ jantung. Sedangkan paru-paru berfungsi menyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida dibawa ke paru-paru melalui pembuluh darah. Berikut adalah bagian-bagian dari jantung. Tahukah kamu antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung, yang berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Tahukah kamu, kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian, melalui denyut nadi, kamu dapat mengetahui denyut jantung juga. Cara kerja jantung. Jika kedua serambi jantung mengembang, darah dari pembuluh bilik akan masuk ke serambi. Jika kedua serambi menguncup dan bilik mengembang, darah dari serambi masuk ke bilik. Jika kedua bilik menguncup, darah keluar dari bilik jantung menuju ke pembuluh nadi. Darah dari bilik kiri mengalir ke pembuluh aorta, sedangkan darah dari bilik kanan mengalir ke pembuluh nadi paru-paru. Berikut adalah perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi berisi darah bersih mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Denyut dapat dirasakan saat ditekan. Dinding pembuluh darah kuat, tebal, dan elastis. Jika terluka darah meruncur deras, nama lain pembuluh nadi adalah arteri. Sedangkan pembuluh balik yaitu berisi darah kotor, mengalir darah dari seluruh tubuh ke jantung. Denyut tidak terasa saat ditekan. Dinding pembuluh darah tipis dan tidak elastis. Letaknya di permukaan tubuh. Jika terluka darah menetes, nama lainnya pena.
Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang pantun. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang tersusun dalam 4 baris. Ciri-ciri pantun yaitu pantun bersajak A, B, A, B. Satu bait terdiri atas 4 baris, tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu pertama sampiran yang berada pada baris pertama dan kedua, sedangkan isi ada di baris ketiga dan keempat. Contoh menentukan bagian pantun. Pergi ke kota membeli peci, tidak lupa membeli susu. Sungguh gembira hati ini karena esok hari ulang tahunku. Ingat ya, sampiran itu ada di baris pertama dan kedua. Pergi ke kota membeli peci, tidak lupa membeli susu. Nah, itu adalah sampiran. Sedangkan isinya ada di baris ketiga dan keempat, yaitu sungguh gembira hati ini karena esok hari ulang tahunku. Pantun dapat digolongkan menjadi 3 sesuai siklus kehidupan usia manusia. Ada pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Pantun kanak-kanak berisi tentang sukacita. Contohnya, pergi ke kota membeli peci, tidak lupa membeli susu. Sungguh gembira hati ini karena esok hari ulang tahunku. Pantun muda berisi tentang perkembangan. Contohnya, berangkat ke pesta naik kuda, pulangnya malah jalan kaki. Walau banyak wanita menggoda, cuma kamu yang ada di hati. Sedangkan pantun tua berisi tentang nasihat. Contohnya, si kancil mencuri labu, labunya berwarna coklat. Meski gigi tinggal 1, jangan sampai lupakan sholat. Sekarang kita lanjutkan ke SBDP tentang tangga nada. Tangga nada adalah serangkaian nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada mayor adalah tangga nada yang susunan nadanya memiliki jarak 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Sedangkan tangga nada minor adalah nada yang susunan nadanya memiliki jarak 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Di tangga nada mayor adalah bersemangat, riang gembira, dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Contoh lagu tangga nada mayor adalah Dari Sabang sampai Merauke, Maju Tak Gentar, Berkibarlah Benderaku, Indonesia Raya, Hari Merdeka, dan lain-lain. Sedangkan ciri tangga nada minor adalah kurang bersemangat, bersifat sedih, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada La sama dengan A. Sedangkan contoh lagu tangga nada minor adalah lagu syukur, lagu gugur bunga, lagu bubui bulan, lagu Tuhan, Menghentikan Cipta, dan lain-lain. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.